Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang, Bu. Kita belajar mengenai berdoa sesuai kebijakan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi pada pertemuan hari ini, anak. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah ya. Jadi semua ada yang sakit hari ini ya? Nah, tawakal. Ada yang tak hadir siapa? Heru dengan? Oh, Heru Aditya saja. Kenapa Heru? Oh, jadi cuma satu orang yang tak hadir ya? Heru ya karena sakit ya. Semoga Heru cepat sembuh ya. Bisa ditanyakan kabarnya kemana ya? Begitu ya. Oke. Jadi kita hari ini akan melanjutkan pertemuan sebelumnya ya, materi pertemuan sebelumnya. Sebelumnya itu kita belajar tentang tekanan dengan massa jenis ya. Ada yang masih ingat pengertian tekanan? Siapa? Nadim bisa ya? Apa itu tekanan? Tekanan adalah besarnya gaya bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang tekanan. Itu ya. Jadi yang lain juga sama ya? Yang lain juga sama ya? Masih ingat pengertiannya tekanan ya? Sekarang siapa yang bisa jelaskan pengertian apa lagi yang dipelajari kemarin? Siapa yang bisa? Siapa? Tawakal ya? Coba. Massa jenis benda adalah perbandingan antara massa jenis satu benda dan volume satu benda. Betul ya? Betul yang dikatakan semuanya ya? Betul ya? Jadi alhamdulillah masih ingat ya. Jadi kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu. Nah, pertemuan hari ini sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau sampaikan dulu bahwa judul materi hari ini adalah tekanan hidrostatis. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Ada yang pernah berenang ya? Ada yang pernah berenang di sini? Siapa yang pernah berenang di sini? Siapa? Siapa ya? Bisa semua berenangnya? Atau ada yang belum berenang di sini? Coba, yang pernah berenang? Pernah berenang di tempat yang dalam atau yang dangkal? Dua-duanya. Bagaimana perasaannya saat berenang di tempat yang dangkal? Dibandingkan beda tidak pada perasaannya ya, yang dirasakan ya, berenang di tempat yang dangkal dengan berenang di tempat yang dalam. Beda? Apa yang dirasakan perbedaannya? Mana lebih membutuhkan banyak tenaga? Oh, semakin dalam, semakin banyak tenaga yang dibutuhkan ya. Yang lain juga begitu ya? Nah, kira-kira apa ya penyebabnya sehingga kalau kita berenang semakin dalam, maka semakin banyak tenaga yang dibutuhkan? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Kira-kira kalau kita kaitkan dengan apa yang kita pelajari minggu lalu, yaitu tekanan, apakah ada kaitannya ya? Tekanan tadi apa? Jadi soalnya kaitannya ya. Tapi sebentar kita akan tahu jawabannya apa. Coba perhatikan video berikut ya. Nah, untuk semoga kalian dapat gambarannya dengan menonton video berikutnya. Coba. Kenapa enggak? Sepak bola berisi tiga, yaitu air. Sepak bola yang mengapung di permukaan air, kita memperdalam water. Ternyata semakin dalam lokasi dari bola, kita membutuhkan dorongan yang semakin besar.
mungkin saja pada kedalaman tertentu kita sudah tidak mampu lagi melorot lebih dalam. Artinya, tidak balik dan pada dalam mendorong bola ke arah atas. Semakin dalam, tekanannya semakin besar. Dengan kata lain, setiap titik di dalam kita memiliki nilai tekanan yang berbeda-beda tergantung pada kedalamannya. Tekanan ini dikenal sebagai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dapat didefinisikan sebagai tekanan zat air yang hanya disebabkan oleh badan. Nah, sekarang sudah tahu ya? Katanya tadi semakin dalam satu tempat, semakin di dalamannya semakin besar. Nah, tekanan apa namanya? Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan apa tadi? Tekanan yang disebabkan oleh beratnya, berat oleh air itu sendiri ya, atau fluida itu sendiri ya. Nah, jadi coba bayangkan, kalau kalian berada semakin dalam, semakin banyak fluida di atasnya kan, yang menekan kalian. Jadi tekanan apa yang semakin besar? Jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini ya nak, tentang tekanan hidrostatis. Nah, jadi judulnya adalah tekanan. Nah, sekarang ada yang bisa bantu ibu untuk bacakan tujuan pembelajarannya di atas ya? Atau jelas semua kelihatan ya? Nah, coba siapa yang bisa bantu ibu? Bisa ya? Nah, coba bantu ibu. Apa tujuan yang pertama? Mengidentifikasi besaran-besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dengan tepat dan benar. Apa lagi? Menemukan persamaan tekanan hidrostatis dengan tepat dan benar. Terus? Menyerahkan persamaan tekanan hidrostatis. Apa lagi? Menganalisis permasalahan sehari-hari dengan konsep tekanan hidrostatis dengan tepat dan benar. Terus tujuannya apa lagi? Mengerjakan LKPD online tekanan hidrostatis dengan tepat dan benar. Terus? Melakukan presentasi hasil LKPD online dan kesimpulan yang diperoleh dengan tepat dan benar. Nah, efektifnya apa? 1. Religius, 2. Disiplin, 3. Tanggung jawab, 4. Kerjasama, 5. Mandiri, 6. Percaya diri. Ya. Terima kasih ya. Nah, jadi sudah dibacakan tadi ya tujuan pembelajarannya. Jadi itu yang diharapkan dicapai setelah kita melakukan pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi ada kognitif atau pengetahuan, terus ada psikomotor dan afektif, itu sikap-sikap yang tercermin selama kita ini ya dalam kegiatan pembelajaran. Mengerti ya nak? Nah, sudah tahu semua ya. Nah sekarang tadi ibu sudah membagikan bahan ajar dan LKPD online di grup WA ya. Sudah ya? Sudah. Silahkan kalian klik ya. Coba diklik LKPD-nya. Kita buka sama-sama ya. Ibu juga buka ya. Sudah? Sudah ya? Sudah dilihat ya? Sudah ada yang bisa buka? Tampilannya seperti ini ya. Sama ya? Nah, sama yang kalian buka ya. Nah, sekarang coba dibaca petunjuk LKPD-nya. Nah, coba Mas Ibu bacakan petunjuk LKPD-nya. Apa yang pertama? Petunjuknya. Jadi yang lain juga baca ya. Apa? Pertama, cermati tujuan pembelajaran yang ada pada LKPD. Sudah ya tadi ya, kita cermati tujuan pembelajarannya ya. Terus apa lagi? 2. Amati dan analisis masalah yang diberikan dengan seksama. Terus apa lagi? 3. Kerjakan LKPD secara tuntut. Terus? 4. Baca dan pahami petunjuk setelah melangkah kegiatan pada dapat tujuan peserta didik atau LKPD dengan cermat. Gitu ya, jadi harus baca ya dengan cermat ya. Sekarang coba Irwansyah baca ininya, cara mengirimkan tugasnya bagaimana? Click finish, click email my answer to my teacher.
Masukkan nama, misalnya Atira. Ya, masukkan nama kalian masing-masing ya. Jadi setelah selesai, klik finish, terus masukkan namanya ya, misalnya Irwansyah. Terus Isilah kolom grup atau level dengan kelas 11. isi kelasnya ya untuk grade ya, level ya di sini ya. Terus apalagi? Isilah kolom school subjek dengan fisika. School subject dengan fisika. Apalagi nak? Isilah kolom enter your teacher email dengan contoh email atira.rahman@gmail.com. Ya, jadi nanti kirim ke emailnya Ibu Guru ya, atira.rahman@gmail. Jadi sudah mengerti semua ya? Baiklah, sekarang sambil kalian lihat LKPD-nya ya. Sekarang kita lihat dulu masalah. Nah, sekarang lihat masalahnya ya. Ada lihat di bagian masalah ya. Ini gambar apa nak? Nah, ini gambar apa di atas? Ada yang pernah lihat ya? Ada? Di Pulau Wali ini juga ada bentukannya? Ada ya? Tapi ini bukan contoh gambar bentukan yang ada di Pulau Wali ya. Ini Ibu ambil atau kutip di Kompas ya. Nah sekarang coba perhatikan dinding bendungan di atas. Bagaimana bentuk dindingnya? Apakah sama dinding bagian bawah dengan bagian atasnya? Sama ya? Tidak? Sama atau beda? Beda ya? Bagaimana bentuk dindingnya? Bagaimana? Bagaimana? Semakin ke bawah semakin lebar. Ya. Kenapa kira-kira dinding bendungan itu dibuat semakin ke bawah semakin lebar? Nah itu kalau kalian lihat contoh-contoh gambar bendungan ya, atau langsung berkunjung ke bendungannya langsung, pasti struktur dindingnya itu semakin ke bawah semakin lebar atau semakin tebal. Kenapa kira-kira? Ini yang nanti bisa selidiki ya. Ada yang tahu atau ada yang tahu ya? Kira-kira apa yang menyebabkan itu dinding bendungan semakin ke bawah semakin tebal dindingnya? Ini fungsinya bendungan untuk apa ya? Menyimpan cadangan air. Apa lagi? Apa? Menyimpan cadangan air. Apa lagi? Untuk irigasi. Apa lagi? Sebagai apa fungsinya? Banyak fungsinya ya. Mencegah banjir, untuk menahan air ya, agar tidak masuk ke pemukiman ya. Nah untuk menahan air itu maka dibutuhkan tembok yang kokoh. Bagaimana caranya kalau rapuh temboknya bisa menahan air. Nah maka dibuatlah struktur bendungan dengan bagian atas lebih apa? Dengan bagian atas dan bawah yang berbeda ya. Bagian bawahnya lebih tebal. Kira-kira kenapa itu dibuat seperti itu? Ada yang tahu ya? Karena adanya apa? Karena adanya apa? Tekanan apa? Hidrostatis. Karena untuk mencegah kerusakan dari tekanan hidrostatis. Untuk mencegah tekanan hidrostatis yang disebabkan oleh Air. Karena semakin dalam semakin besar tekanan hidrostatis. Oh, begitu ya. Nah, itulah yang akan kita buktikan dengan mengerjakan LKPD online ya. Nah, sekarang, untuk di LKPD online ini kalian mengerjakan dengan secara berpasangan ya. Di sini ada semua pasangannya kan, dari yang jomblo ya. Irwansyah ya, Irwansyah tidak apa-apa sendiri ya. Tidak apa ya. Jadi semua dapat pasangan kecuali Irwansyah. Oh ada ya? Iya. Ada? Oh semua ada pasangan, tidak apa-apa Irwansyah sendiri ya. Nah silakan kalian lihat. Jadi berpasangan ya. Saling dan bagian ada yang ada pasangannya? Tidak apa-apa, bisa bertiga. Bisa bertiga ya, jadi bisa bertiga ya.
Jadi silakan dikerjakan. Kalian berbagi tugas, satu mengerjakan, satunya bisa ini ya, kasih informasi ya. Jelas berdiskusi sama-sama dikerjakan dan sebagainya. Oke? Jadi bisa lihat modulnya, bisa juga baca bukunya ya. Silakan dikerjakan nak. Sekarang coba lihat. Oh. Nah. Ya, jadi di bagian ini tulis nama temannya ya. Nama kalian di atas, nama temannya siapa yang ditemani bekerja sama ya. Tulis nama teman dan kelasnya. Kemudian kalian buka poin yang ketiga. Jadi isi dulu poin yang kedua ya, baru buka poin yang ketiga. Sudah diisi semua poin yang kedua ya? Sudah? Sudah? Sudah tuliskan namanya? Jadi bisa bantu ya? Sudah ya? Siapa yang sudah masuk? Siapa? Coba ya. Coba. Sudah ya? Shoot dulu ya. Tanyakan ya kalau misalnya ada ini ya, ada kendalanya dalam mengerjakan. Coba apa yang pertama dilakukan? Nonton videonya dulu ya. Buka dulu videonya Nadine. Sudah? Sudah. Terus diapakan itu? Ya, dicocokkan ya. Begitu juga yang lainnya. Putar dulu videonya, terus kalian cocokkan ya. Dan cocokkan ya. Kegiatan yang pertama itu kita mau menyelidiki apa? Hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis ya. Jadi semua coba kerjakan dulu hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis. Kalau ada masalah bilang ke ibu ya. Aman ya. Ya, silakan kerjasama ya, berdiskusi. Kalau misalnya terdapat kendala yang tidak bisa diselesaikan bersama, bisa tanyakan ke ibu ya. Bagaimana? Aman? Kalau sudah selesai kegiatan yang pertama, kalian lanjut ke kegiatan yang kedua ya, dan seterusnya. Ibu beri waktu berapa menit kira-kira ini? Kalian selesai mengerjakan? 20 menit ya? 20 menit ya? Iya ya? Oke. Ibu kasih waktu 20 menit. Bagaimana aman ya? Jelas ya? Ya, sendirian ya. Masalah ya. Bilang ya kalau ada kendala nak jaringannya atau apanya ya, atau pertanyaannya yang kurang dipahami maksudnya, jaringannya. Sudah ya?
Gitu ya. Jadi kalau misalnya kecil juga, besar juga, itu artinya dia apa? Itu artinya apa? Sebanding atau berbanding terbalik? Betul ya. Jadi jawab di kesimpulannya nanti ya. Jadi kalau sudah penyelidikan yang pertama, kalian lanjut penyelidikan yang kedua ya. Nah, yang kedua itu apa penyelidikannya? Menyelidiki hubungan antara massa jenis dan tekanan hidrostatis. Jadi nonton dulu video percobaannya, baru kalian jawab ya. Itu yang sementara mengerjakan. Jadi kalau sudah, jangan lupa jawab kesimpulannya ya. Ya, dinonton dulu baru dijawab ya. Jadi tinggal dipasangkan ya. Sudah dipasangkan berdasarkan ini ya, data yang kalian lihat di percobaan. Kalian buat kesimpulannya. Kira-kira kalau semakin dalam bagaimana tekanan hidrostatisnya? Gitu ya. Saling kerjasama ya. Bisa yang satunya menjawab, satunya lagi baca buku atau baca informasi di internet ya. Kayaknya sudah betul tidak jawabannya. Jadi saling diskusi. Bersama ini ya, sudah kegiatan yang kedua ya.
keberapa? Keempat. Wih, lancar ya? Luar biasa ini. Gimana? Pulang aja. Lancar ya? Bagaimana? Sudah? Ini cuma terus ya. Pasangannya ini? Oh, bertiga ya? Ya. Ketiga ya. Tidak ada masalah ya. Ini lanjut terus nak. Sudah berapa menit? Belum ya? Sekarang sudah kegiatan keberapa? 3 ya? Sudah kegiatan keberapa? 3? Wes, lancar ya anak-anaknya. Dan ada masalah ya? Kasih aman ya? Jadi sebentar itu ibu tampilkan kalau sudah kalian kerjakan ya. Nah, nanti kelihatan hasilnya. Ini kerjakan dengan teliti ya. Nah, jangan sampai ada yang terlewat. Bentar ibu cek di sini kalau sudah ada yang selesai ya. Nah, jadi ini ya kalau sudah kegiatan 1, 2, di bagian bawah ini itu ada kesimpulan setelah kalian menjodohkan atau data percobaannya ya, memasangkan data percobaannya. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan akhir. Bagaimana kesimpulan yang kalian di sini bagaimana kesimpulan yang kalian peroleh setelah ini menjawab kegiatan 1, 2, dan 3. Jadi ini ada kesimpulan akhir ya. Terus, nah di sini kalau sudah berdasarkan kesimpulan, kalian susun bagaimana persamaannya. Dari situ kan kegiatan 1 kalian melihat hubungan-hubungannya ya. Kalian melihat bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis, bagaimana hubungan antara massa jenis dengan tekanan hidrostatis, dan bagaimana hubungan antara gravitasi dan tekanan hidrostatis. Jadi ini tinggal digeser-geser ya, tempatkan di kolom yang sesuai. Nah, sudah tahap berapa nih? 3? Nah, kalau ini sudah tahap berapa? 3? Lancar ya ini? Tahap berapa Mina? Kesimpulan akhir. Di sini juga ada soal ya. Ada juga soal perhitungan. Jadi kalian diberikan soal perhitungannya menggunakan rumusnya kalau sudah kalian dapatkan rumusnya. Sudah kegiatan keberapa? Ya. Nah, kalau ini sudah kegiatan keberapa nak? Kesimpulan akhir. Kalau ini sudah? Kesimpulan akhir. Yes. Bagaimana? Sudah kegiatan keberapa?
Sama? Sama? Miss, sudah selesai ya? Nah, jadi yang sudah selesai bisa ditulis. Bagaimana? Sudah juga? Sudah? Kenapa ini berubah ya? Oh, sudah bilang pulang ke rumah ya? Bagaimana? Sudah? Keren ya? Keren. Kalau sudah, kalian klik finish ya. Sudah klik finish, terus apa? Seperti tadi yang dibacakan di WhatsApp. Apa? Klik finish, terus send to my teacher ya. Terus masukkan emailnya ibu guru ya. Emailnya ibu guru yang ada pada LKPD. Kelihatan di sini, Mak? Kelihatan sampai sini? Sampai gini? Jadi di sini kita lihat ya, apakah sudah ada yang selesai atau belum? Sudah ada ya? Luar biasa ya, sudah selesai. Nah, yang lain tetap fokus ya, yang lain tetap fokus mengerjakan sambil menunggu temannya yang sudah selesai. Keren ya. Nah, jadi sebentar ibu tunjuk satu orang berdua ya berpasangan untuk mempresentasikan ya hasil yang diperoleh. Sebentar naik ke sini untuk presentasikan jawabannya. Nah, nanti temannya memberikan tanggapan apakah ada yang berbeda atau sama ya. Jadi jangan terpengaruh ya, walaupun sudah ada yang selesai, tetap tenang dan fokus untuk mengerjakan itu ya. Nah, sudah ya? Biasa ya. Sudah diklik finish? Sudah? Oh, yang tadi ya, yang pertama ya? Oh, belum begitu. Sudah berapa menit ini? Sudah 20 menit ya? Belum juga ya? Belum. Jadi masih bisa mengerjakan ya. Kita tunggu yang lain ya. Jadi tunggu dulu yang lain. Yang lain kalau misalnya ada kendala bisa bertanya ke ibu ya. Sambil menunggu temannya yang sudah selesai bisa baca-baca. Ini ya, baca-baca modulnya atau search di internet ya tentang tekanan hidrostatik yang kita bahas hari ini. Bisa nonton video. Sudah? Kenapa, Mak? Kenapa? Tunggu ya. Kenapa, Nak? Iya, terus masukkan school subject itu mata pelajaran apa sekarang? Terus emailnya Bu Guru? Apa tadi? Atira Rahman @gmail. Betul ya. Sekarang kirim ya. Gimana sudah ya? Kenapa ini? Nggak bisa ya? Pakai 10 saja. Ini kenapa bisa ya? Salah emailnya kayaknya ini nak. Oh, ukuran hanya. Coba send. Sudah ya? Sudah terkirim? Coba lihat. Ada nilainya? Tidak ada ya? Ada? Ada ya? Karena ini ya pasangannya tahu lihat tauhid ya. Bagaimana sebenarnya? Nanti ini bertiga lebih cepat selesai. Sudah tinggal kesimpulan ya? Nah, soal hitungannya sudah dikerja? Belum fix? Kerjakan dulu nak.
Apa? Ada dia. Soal hitungannya ya. Ada dia dulu. Siapa yang bisa berarti? Bisa kita ada. Silakan ya, berdiam ya. Gila ya kalau sudah selesai, atau bisa panggil ibu ya kalau misalnya ada kendala. Wis, udah banyak ini ya. Ber tiga toko ini. Nah yang lain, kalau misalnya ada kendala ya bisa bertanya ke ibu atau ke temannya ya. Gila ya kalau kalau capek ya jadi saya berhenti dulu ya. Tunjuk untuk presentasi ini yang tunjuk ya, atau kalian mau sendiri? Saya ibu yang tunjuk ya, atau mau sendiri menawarkan diri? Karena begitu saya tunjuk yang pertama saja selesai ya. Mana Putri dan Puspa? Cuma naik dulu Putri dan Puspa. Putri dan Puspa ya. Nah, ibu betul gitu, ibu yang buka di sini ya, ibu buka jawabannya, kalian presentasikan ya. Putri dan Puspa ya. Sekarang lihat ya, yang lain lihat ya, yang lain bisa mengomentari atau menambahkan ya. Coba Putri, oh di sini, oh kenapa yang terbuka ini ya? Andi Tawakal. Mana Putri ya? Putri yang pertama ya? Tidak usah saling menunjuk. Siapa? Putri. Oh di sini Putri Hairunisa, terus temannya Puspa ya. Puspa Syahrani, coba naik dulu berdua. Sekarang di sini, tidak usah bawa HP-nya ya. Ada nanti lihat di sini saja di laptop. Ini hasilnya. Jadi ini hasil yang telah dikerjakan oleh Putri dan Puspa ya. Nah coba Putri dan Puspa. Nah silakan di sini, bisa di sini sambil bacakan ya. Coba teman-temannya lihat ya hasil yang diperoleh oleh Putri dan Puspa. Ini saya presentasi. Jadi coba bagaimana kalau mau presentasi dulu. Perhatian yang lain temannya ya. Apakah sama jawabannya atau berbeda? Nah sekarang coba Putri nak. Sorot kill presentasi. Oke? Sekarang, jadi Putri, coba presentasikan. Kegiatan yang pertama apa? Langsung saya baca. Bukan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja dari LKPD kami.
Lalu untuk kedalaman 1 meter yaitu 110,721 kilopascal, untuk kedalaman 2 meter yaitu 120,637 kilopascal, dan untuk kedalaman 3 meter yaitu 130,436 kilopascal. Jadi kesimpulannya apa? Dapat disimpulkan, kedalaman zat cair yang mempengaruhi tekanan hidrostatis pada zat cair. Semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Maksudnya, tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik zat cair. Itu ya. Terus kegiatan keduanya apa? Lalu ada pula kegiatan kedua yaitu hubungan antara massa jenis dengan tekanan hidrostatis. Ini massa jenis sebesar 1086 kg per meter kubik, yaitu tekanan hidrostatis itu sebesar 125,703 kilopascal, dan 1151 kg per meter kubik, tekanan hidrostatis itu sebesar 122,726 kilopascal, dan 1237 kg per meter kubik, tekanan hidrostatis itu sebesar 124,022 kilopascal. Dari video di atas dapat disimpulkan hubungan massa jenis zat cair berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis, yaitu semakin besar massa jenis zat cair, maka tekanan hidrostatik semakin besar, begitu pula sebaliknya. Terus kegiatan yang ke Hubungan antara gravitasi dengan tekanan hidrostatis. Apabila gravitasi berada 12,8 meter per sekund, maka tekanan hidrostatisnya 158,299 kilopascal. Apabila gravitasi 15 meter per sekund kuadrat, maka tekanan hidrostatis 185,764 kilopascal. Apabila gravitasi 17,7 meter per sekund kuadrat, maka tekanan hidrostatis 219,114 kilopascal. Lalu kesimpulan dari kegiatan ketiga yaitu dari video di atas kita dapat menunjukkan tekanan yang diberikan pada cairan pada keseimbangan akibat pengaruh gravitasi, juga yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ialah melalui massa jenis zat air. Lalu kesimpulan dari jadi kegiatan yang lain perhatikan ya. adalah tekanan hidrostatis adalah suatu tekanan yang dimiliki oleh benda cair. Berdasarkan soal, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara massa jenis, kecepatan gravitasi, dan kedalaman pada tekanan hidrostatis yaitu sebanding, artinya semakin besar massa jenis dan kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatis semakin besar pula, dan semakin kecil massa jenis dan kedalaman suatu benda, maka semakin kecil tekanan hidrostatis pada jenis. Lalu berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dideduksikan tekanan hidrostatis atau pH sama dengan massa jenis P dikali gravitasi G dan kedalaman K. Dengan menggunakan rumus tekanan hidrostatis, hitunglah tekanan hidrostatis titik A dan B berdasarkan lambang benda. Titik A, pH sama dengan P kali G kali H sama dengan Jadi itu roh ya. Itu lagi nak. pH sama dengan rho kali G kali H sama dengan 1000 kilogram per meter kubik dikali 10 meter per sekund kuadrat dikali 2 meter sama dengan 20.000 pascal. Titik B pH sama dengan rho kali G kali H sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekund kuadrat dikali 10 meter sama dengan 100.000 pascal. Berdasarkan hasil penyelidikan dan kesimpulan yang diperoleh, jelaskan mengapa dinding bendungan harus dibuat miring atau semakin ke bawah. Dinding bendungan dibuat semakin tebal. Jawabannya, agar bendungan tidak jebol karena tekanan cair terbesar berada di dasar. Hal ini sesuai dengan hukum tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis sebanding dengan kedalaman, sehingga semakin dalam tekanan semakin besar. sudah ya. Sekarang coba plus dulu tangannya ya.
Baik, dari presentasi kami mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan ya? Siapa yang mau bertanya? Atau ada yang berbeda ya jawabannya dari yang temannya tadi ya? Sama ya? Sama semua? Oh, luar biasa ya, sama semua ya. Berarti setuju semua dengan jawaban temannya ya? Oke, silakan ditutup Nak. Putri dan Puspa. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Puspa sudah berani kan ya mempresentasikan dengan baik jawabannya ya. Sekarang karena semua sama jawabannya, semuanya tadi sudah memberikan kesimpulan ya. Nah, untuk lebih paham, agar kalian lebih paham lagi, Ibu akan memberikan penjelasan terkait apa yang sudah kalian pelajari tadi ya. Nah, sekarang coba perhatikan semua materinya ya. Dan Ibu kembangkan ya. Nah, ini tadi kita sudah membahas tentang bendungan. Masalahnya, jadi temannya juga tadi sudah menemukan kesimpulan ya. Mengapa dinding bendungan semakin ke bawah semakin tebal ya. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Ini. Jadi berdasarkan penyelidikan yang kalian lakukan, ada 3 besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama adalah apa? Massa jenis. Nah, semakin besar massa jenis maka semakin besar berarti hubungan antara massa jenis dan tekanan hidrostatis adalah sebanding. Terus semakin besar gravitasi maka semakin besar tekanan hidrostatis. Terus semakin dalam posisi maka semakin besar juga tekanan hidrostatis. Jadi semakin dalam ya posisi kita di dalam suatu fluid atau zat cair maka semakin besar juga tekanan hidrostatis. Ya. Jadi kalau kita tuliskan secara matematis, ini ya kalau kita tuliskan secara matematis ya, pH sebanding dengan rho, terus pH sebanding dengan G, pH sebanding dengan H. Jadi kalau kita tuliskan dalam sebuah bentuk persamaan, maka pH sama dengan rho kali G dikali H, gitu ya. Jadi harus kalian ingat bahwa rho itu kan massa jenisnya ya. Kalau kita pakai air itu massa jenisnya berapa? 1000 kg per meter pangkat 3 ya. Terus kalau kita gravitasinya di bumi berapa nilai gravitasinya? 9,8 meter per sekon pangkat 2 atau bisa disingkat ya? Bisa dibulatkan ya? Bisa dibulatkan 10 meter per sekon pangkat 2. Terus yang harus kalian ingat kedalaman ya. Kedalamannya itu kalian ukur dari atas permukaan zat cair. Begitu ya? Jadi dari atasnya bukan dari bawahnya ya. Itu nilainya H dari permukaan fluida. Begitu ya? Untuk mengukur sebuah kedalaman atau H. Jadi kalau ditanyakan itu tekanan hidrostatisnya ikan, H-nya itu adalah posisi ikan dari atas permukaan akuarium ya. Kalau saya akuarium di atas ya. Karena sudah tahu ya. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam zat cair yang besarnya bergantung pada gaya, gravitasi, massa jenis dan kedalaman. Gitu ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu besaran-besarannya. Nah, ini juga sudah dikerjakan tadi ya. Nah, berdasarkan hasil yang kalian peroleh setelah menghitung tekanan hidrostatis di titik A dan di titik B, mana yang besar tekanan hidrostatisnya, titik A atau titik B? Titik B. Jadi itulah sebabnya bendungan dibuat semakin dalam semakin tebal, karena semakin dalam semakin besar tekanan hidrostatisnya. Coba bayangkan kalau lurus saja ya, kalau misalnya dindingnya sama ketebalannya dari atas sampai bawah. Dan apa yang namanya, sedangkan kita tahu tekanan hidrostatisnya berbeda kan, bisa jebol dindingnya yang bagian bawah gitu ya. Sekarang waktunya kuis ya. Ibu kirim ke WA ya. Sekarang waktunya kuis, silakan dijawab ya. Tunggu ibu. Kuis. Baiklah, tadi temannya sudah presentasi
durasi, dan kedalaman. Jika dituliskan secara sistematis, dapat dirumuskan dengan PH, Rho, GH, sehingga jawaban permasalahan tadi, struktur dinding bendungan bagian bawah harus dibuat lebih tebal. Karena tekanan hidrostatis, air semakin dalam semakin besar. Bagaimana? Setuju ya? Aplaus dulu untuk Nadine ya. Kesimpulannya. Nah, baiklah, sekarang waktunya kuis ya. Linknya sudah Ibu kirim di grup WA. Sudah dilihat ya? Sekarang coba klik nah. Diklik lalu dikerjakan. Oke? Kalian belum ada yang bergabung ya? Sementara ya? Oke, nanti dilihat hasilnya di atas. Mana? Ada kendala? Oke, kita tunggu ya. Belum ada yang masuk ya. Tapi sudah ada linknya ya. Ada kodenya ini di atas. Ini kodenya ya. Bisa juga pakai kode, bisa langsung klik linknya. Sudah? Oh, bisa? Sudah ya? Bagaimana? Sudah ya? Ada yang masalah? Sudah ada yang bergabung ya? Yang lain ditunggu. Kita mulai saja ya. Ya. Sudah ya? Silakan dijawab. Sudah ada jawabannya. Nah, sudah ada linknya ya. Sudah benar ya? Enggak benar. Mari kita bergabung ya. Oke. Kalau ada kendala silakan ngomong ya, bertanya sama ibu ya. Gimana? Sudah? Coba ya. Oke, sudah ya. Sudah ya. Apakah senang? Apakah biasa saja? Apakah sedih ya? Atau nah, sekarang coba klik kunjungi ya www.menti.com. Siapa www.menti.com? Coba klik ya www.menti.com. Sudah? Ya. Coba sekarang masuk ya. Website-nya ya. Sudah? Sudah?
2758. Senang ya? Itu sudah ada yang muncul ya? Senang ya? Di sini senang semua ya? Kira-kira ini sedih kenapa ini? Ya, ada yang biasa saja ya? Jadi, ada yang biasa saja ya? Sudah apa ya? Ini kalian dulu, silakan lihat kelihatan namanya di sini ya. Jadi ada senang, semua ada yang mewakili rasanya ya. Ada yang senang, ada yang sedih, dan ada yang biasa-biasa saja. Oke? Jadi ya alhamdulillah ya, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi dengan materi selanjutnya yaitu hukum Paskal. Jadi perhatikan ya, Ibu akan mengirim modul kembali dengan LKPD. Bisa kalian baca-baca di rumahnya ya, untuk pembelajaran selanjutnya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.